Oke deh. Sudah mendapatkan spot untuk live hari ini? Siap. Siap. Kak Wahyu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Kabarnya juga baik banget. Wahyu saat ini di mana nih spot live-nya? Di Jakarta, di mana atau di mana nih saat ini? Iya, lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Bagaimana kesibukan dalam situasi pandemi PPKM darurat ini, Wahyu? Apakah job-job mulai tertunda atau lebih banyak bikin konten ya di sekitar-sekitar tempat tinggal aja? Iya, ya buat kontennya ya di tempat tinggal aja, jarang di luar sana kan lagi PPKM. Jadi ya mau nggak mau gitu guys. Baik, jadi Kak Tria ingin ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Wahyu dan juga buat Kak Putri yang telah menyambung tangani Tria dengan Wahyu pada malam hari ini bisa ngobrol di ngobrol bareng artis. Nah, sebelumnya Kak Tria juga sempat nih searching di Google untuk mencari informasi-informasi tentang Wahyu nih. Ternyata Wahyu ini bernama lengkap Muhammad Wahyu yang lahir di Pinrang 20 Agustus 2004. Benar nggak itu? Muhammadnya nggak ada kak. Oh, Muhammadnya nggak ada, berarti nama lengkapnya adalah? Wahyu aja. Oke, berarti seluruh media online atau digital yang membuat namanya Muhammad Wahyu bisa dikoreksi nih, karena Katria hampir cari beberapa platform ada Muhammadnya, berarti nama lengkapnya adalah Wahyu. Nah, Itu lahir tanggal 20 Agustus 2004? bener banget. Oh, berarti kita seumuran ya? Entah Wahyu yang ketuaan atau aku yang kemudaan, nggak tahu deh, yang penting sama. Gimana? Emangnya kakak berapa? Wah, kalau Wahyu tebak berapa kira-kira nih? 21. Terima kasih Wahyu, Katria kelahiran 93, which is 27 jalan ke 28. Terima kasih. Ini tulus kan? Bukan karena mau nyenengin Tria aja kan? Tapi awet muda bah, kayak muda. Wah, awet muda. Ini karena filter Instagram aja Wahyu. Oke, jadi kalau Tria lihat, Wahyu ini kan sudah menjadi salah satu idola dari fanbase-nya di media sosial, salah satunya TikTok, kemudian sudah ke Instagram, ke YouTube. Sebenarnya apakah menjadi sosok yang sekarang adalah dreams come true atau memang kejebak aja dalam situasi sehingga Wahyu bisa eksis nih di beberapa media sosial dan memiliki banyak fans? Maksudnya gimana tuh kak? Apakah menjadi video kreator atau konten kreator ini mimpinya Wahyu kah? Atau kejebak aja tiba-tiba bikin-bikin konten akhirnya terkenal gitu Wahyu? Iya gitu. Wahyu kan iseng-iseng. Kan dulu viral banget tuh TikTok, jadi kayak goyang-goyang. Ya Wahyu kan tuh nggak punya HP pas itu. Jadi Wahyu ngikut-ngikut teman aja. Kayak hiburan aja main TikTok. Jadi pas itu viral slow-mo. Jadi Wahyu coba-coba slow motion gitu. Habis itu Wahyu post besoknya langsung viral. Oke. Dan kemudian Wahyu ini punya account yang namanya Wahyu Kadeo. Kebentuk nama Wahyu Kadeo itu dari mana? Apakah ada sebuah insiden atau ada yang memberikan julukan Kadeo itu sampai melabelkan Wahyu Kadeo hingga saat ini? Wahyu Kadeo itu didapat dari itu sepupu Wahyu. Jadi dia dipanggil Kadeo. Wahyu juga nggak tahu artinya apa Kadeo itu apa artinya. Dan Wahyu sendiri juga ke sepupu Wahyu dan dia juga nggak artinya. Oh, ini berawal nggak tahu artinya, tapi dikasih sebutan Kadeo, jadinya Wahyu pakai itu jadi Wahyu Kadeo dan akhirnya viral ya? Iya, alhamdulillah. Wah, berkah berarti ya untuk Wahyu, sehingga kayak ngomong Wahyu Kadeo tuh udah mulai nggak asing lagi di telinga kita semuanya. Dan kebetulan udah ada beberapa teman-teman yang nonton, boleh dong Wahyu disapa-sapa dulu teman-temannya, apakah mungkin WK Friends sudah berkumpul bersama semuanya di sini nih? Halo guys semuanya, halo WK Friends, selamat malam. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker jika kalian keluar guys ya. Oke, betul. Apa yang Wahyu sampaikan adalah untuk merimain diri kita sendiri bahwa dalam situasi pandemi ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah, menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga kalau bisa kita nggak ada dalam sebuah kerumunan juga ya. Nah, Wahyu kalau boleh kasih tahu, Wahyu ini terkenal awalnya di TikTok dengan gerakan-gerakan seperti itu. Apa yang menginspirasi? Apakah memang basicnya Wahyu ini adalah dulunya penari sehingga agak lebih luas gitu joget-jogetnya? Atau ada yang ngarahin nih? Oh, kalau Wahyu kayak bukan joget-joget gitu, cuma Wahyu itu kayak slow motion gitu. Jadi
kayak misalnya kita bergaya nih nanti slow mo, gerak Oh, paham oke. Yes, dari yes, yes, HP yes. ya gitu. Padahal Selain Wahyu dulu viralnya itu slow monya gini aja kak, gini aja kedip mata. Wah, kalau cuman slow mo yang seperti itu kedip mata bisa memikat, apa sih yang sebenarnya Wahyu punya sampai orang-orang tuh kelepek-kelepek kalau melihat Wahyu? Wahyu cuman kayak gitu aja, kenapa orang bisa tertarik? Apakah karena lesung pipitnya Wahyu atau karena kemerahan bibirnya Wahyu itu kira-kira? Ya itu sepertinya kayak gitu kak. Katanya Wahyu baca komen-komen kan pas Wahyu baru viral. Wahyu juga kaget kan kayak, oh Wahyu kan itu kan hari ini misalnya Wahyu post slow motionnya, besok Wahyu ke pasar sama mama Wahyu kan, Mhm. ada tuh kayak bocil-bocil banyak, ih kakak yang di TikTok itu ya, Wahyu kaget dong otomatis kan. Maksudnya sekalinya Wahyu cek HP di teman Wahyu, sekalinya Wahyu itu viral videonya, banyak yang suka katanya, Kak Wahyu bikin video lagi dong, sumpah manis banget katanya. Paling apa ya, fans yang paling paling benar-benar menunjukkan mereka ngefans sama Wahyu, apa sih apa interaksi yang mereka lakukan? Pernah sampai ngirim barang atau pernah dulu sempat ketemu sampai dicubit, atau cuma memang sejauh ini via komen-komen di YouTube atau TikTok atau Instagram aja Wahyu interaksi dengan para fans-fansnya? Wahyu juga pernah ketemu di kayak cubit-cubit gitu, pokoknya alhamdulillah lah, kayak nggak nyangka banget gitu punya fans banyak yang support, pokoknya kalian the best banget guys semuanya, tanpa kalian Wahyu bukan apa-apa guys, love you so much. Wow, tanpa kalian Wahyu tidak akan menjadi siapa-siapa, itulah kata yang memang keren banget dari Wahyu. Nah, kalau kita lihat Wahyu, sekarang kan sosial media ini banyak banget, apalagi ada yang main TikTok, YouTube, Instagram, dan pasti orang-orang baru juga bermunculan. Wahyu ini bagaimana sih cara mengkonsepkan ide atau postingan-postingan untuk next-nya atau hari-hari berikutnya? Apakah memang cuman akan membuat konten slow aja atau ada konten-konten lain yang memang Wahyu ciptakan, yang Wahyu sajikan di beberapa media sosial? Kalau Wahyu ngikutin lagi tren aja. Maksudnya apa yang lagi tren ya Wahyu ikutin gitu. Pokoknya Wahyu selalu post tiap hari karena gimana ya, kalau kita jadi content creator itu pasti kita misalnya fans itu pasti menunggu gitu. Ih, apalagi nih video terbaru dari Wahyu, apa kabar dari Wahyu gitu. Jadi kita harus kayak yang upload terus tiap hari kalau bisa. Oke, harus mengupload setiap hari. Dari awal-awal bikin TikTok atau YouTube atau rame di Instagram, modalnya Wahyu apa nih? HP dulu atau kamera atau sudah punya tim khusus untuk ngebuat sebuah konten yang keren gitu, Wahyu? Nggak ada Kak. Wahyu betul-betul dari nol. Gimana? Wahyu dulu itu nggak punya HP, paling Wahyu kayak ngeliat teman aja gitu. Jadi Wahyu dulu gimana ya? Berusaha selalu buat gimana ya caranya Wahyu beli HP. Alhamdulillah dengan viral ini ya Wahyu ngumpulin uang endorse sedikit demi sedikit, lama-lama Wahyu bisa beli HP. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Tria ini juga punya ponakan, punya sepupu yang masih kecil-kecil. Tria tanya, cita-citanya ke depan mau jadi apa? Mau jadi artis, mau jadi tiktokers, dan segala macam. Sebenarnya kalau mereka punya cita-cita seperti itu, yang sebenarnya kayak Wahyu jalankan sekarang, apa sih yang Wahyu dapatkan? Penghasilannya lumayan nggak sih Wahyu untuk kehidupan sehari-hari, atau mungkin dari endorse atau lain sponsor, lain sebagainya, itu cukup nggak untuk kebutuhannya Wahyu saat ini? Ya alhamdulillah cukup, bisa dibilang lebih juga alhamdulillah. Pokoknya bersyukur kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun pekerjaan kita, yang paling paling tepat yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, karena sudah ditakdirkan Tuhan memiliki, wah ini harus punya potensi ini dengan penghasilan sekian, dengan ini kemampuan ini dengan penghasilan sekian, gitu ya Wahyu ya. Ya bener banget Kak. Nah, katanya juga sempat baca nih dalam sebuah artikel, jadi zaman dulu itu Wahyu sempat putus sekolah karena kondisi keuangan. Bener nggak sih Wahyu? Dan gimana sih ceritanya sampai harus putus sekolah, dan keuangan keluarga Wahyu itu juga dalam kondisi yang cukup parah pada saat itu. Wahyu boleh cerita nggak? Jadi Wahyu itu pas itu alhamdulillah kan Wahyu ini mama orang tua Wahyu ini kayak
jualan sembako gitu. Alhamdulillah itu rame gitu Kak. Jadi beberapa bulan, beberapa tahun jatuh. Bisa dibilang kasarnya bangkrut ya Kak. Nah di situ betul-betul Wahyu gimana ya? Kayak orang tua Wahyu kesian banget jatuh orang tua Wahyu. Wahyu mana ya? Wahyu kadang sekolah nggak sanggup. Nah jadi pas itu Wahyu memutuskan buat berhenti sekolah. Tanya Wahyu, orang tua Wahyu udah nggak bisa lagi bayar SPP. Wahyu sanggup aja nggak apalagi mau bayar SPP. Jadi Wahyu memutuskan untuk berhenti sekolah dan di situ Wahyu mikir bagaimana caranya Wahyu itu nggak minta duit sama orang tua. Jadi Wahyu berusaha, Wahyu kerja, ngikut-ngikut sama orang, berapapun hasilnya Wahyu kasih ke orang tua Wahyu. Pokoknya Wahyu berpikir itu bagaimana caranya Wahyu itu nggak minta uang sama orang tua Wahyu, malah Wahyu yang ngasih uang ke orang tua gitu Kak. Aku merasa tersentuh sih ya. Mungkin aku zaman 16 tahun kemarin, mungkin aku berpikir yang masih menikmati apa yang orang tua berikan. Jadi kayak mendengar ceritanya Wahyu agak sedikit karena gini Wahyu, orang-orang pasti melihatnya Wahyu yang sekarang dengan sudah populer, sudah banyak punya karya, tapi mereka lupa terhadap perjuangan Wahyu yang dulu juga pernah ada dalam kondisi yang terpuruk. Tapi apakah Wahyu dari kecil dan besar memang di Jakarta atau dari dulu Samarinda baru kemudian hijrah ke Jakarta? Pertama di Samarinda, habis itu ke Jakarta. Itu hijrah ke Jakartanya karena ada ngikut orang tua atau karena ada kerjaan atau gimana cerita dari Samarinda ke Jakarta itu? Wahyu kemarin dapat tawaran manajemen itu kayak manajemen TikTok gitu. Jadi Wahyu ditawarin. Jadi mau diurusin endorse-nya apanya. Jadi ya Wahyu kayak punya prinsip gitu kan, bilang abang juga katanya Wahyu kalau mau berkembang harus keluar kayak di kota gitu kan. Soalnya di sana itu endorse pasti banyak di situ pusatnya kan. Jadi Wahyu pikir-pikir, oh iya, mungkin memang saatnya ini sudah. Jadi Wahyu memutuskan untuk ke Jakarta biar Wahyu bisa lebih berkembang lagi. Jadi Wahyu ya ngomong sedih banget lah, ngomong sama orang tua mah Wahyu pengen ngerantau ke kotanya orang lain aja. Wahyu di sana banyak rezeki, sehat selalu dan bisa mewujudkan semua impian mama. Wahyu bilang kayak gitu. Pada saat minta izin sama orang tua, ada kendala nggak? Atau diberikan izin langsung restu sama orang tua untuk hijrah ke Jakarta? Enggak pertama, soalnya gimana Kak? Wahyu ini kalau anak satu-satunya tunggal ya? Ya, tunggal. Kalau Wahyu ini anak tunggal, jadi anak satu-satunya ya pasti disayang banget lah. Dan yang merasa kesepian kalau Wahyu nggak ada gitu. Aduh, setelah jadi ya untuk dia akhirnya terus sorry Katria nyampaikan ini, Wahyu akhirnya harus bercerita kembali bagaimana perjuangannya Wahyu pada saat itu, karena mungkin teman-teman juga harus bisa belajar bahwa untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau yang mereka lihat bukan hal yang mudah tinggal membalikan tangan, tapi memang harus ada perjuangan dan harus ada yang kita tinggalkan untuk menggapai apa yang kita inginkan Wahyu ya. Benar banget Kak. Jadi emang berat banget sih dia ngelepas Wahyu buat ngizinin Wahyu. Jadi Wahyu berusaha buat yakin terus. Mau doain aja Wahyu selalu yang nanya rezeki biar Wahyu bisa menaikkan mama umroh, belikan mama rumah. Pokoknya baik banget nih pian orang tua Wahyu lah. Begitu mulia sekali ya teman-teman. Mungkin ini yang harus kita bisa ambil hikmahnya, bahwa ketika orang mencapai sukses pasti mereka juga memulai dari nol dan mereka mengalami kesusahan sampai yang Wahyu tadi sampaikan, sampai pernah putus sekolah dan untuk sangu aja nggak punya, jadi apalagi untuk bayar SPP. Nah, ketika Wahyu sudah mendapatkan apa yang Wahyu impikan, ya setidaknya bisa untuk hidup, bisa membantu orang tua. Apakah Wahyu saat ini masih fokus melanjutkan pendidikan atau mulai fokus berkarir dan berkarya saja untuk bisa menghasilkan penghasilan Wahyu? Kalau Wahyu lebih ke karir dulu sih Kak. Nanti Wahyu punya rencana juga untuk ngambil paket saya biar Wahyu dapat ijazah juga SMA. Ya pokoknya Wahyu tetap fokus karir dulu lah.
Oke, berarti Wahyu berusaha untuk berkarir dulu untuk mendapatkan penghasilan. Nanti ketika memang sudah ada waktu dan kesempatan akan ngambil paket C untuk bisa memiliki ijazah untuk bisa lebih mengeksplor diri lagi ya Wahyu ya. Kalau Oke, bisa sih Wahyu kuliah gitu, Abi. amin, amin, amin. Mudah-mudahan ada kesempatan Wahyu juga bisa mengimbangkan potensi dalam akademi dan juga non akademis. Jadi sukses dalam segala hal ya Wahyu ya. Amin enggak. Jadi kadang Wahyu sedih juga gitu kalau lihat teman-teman sekolah gitu. Kan Wahyu aja nih yang nggak sekolah, teman-teman sekolah. Kadang pagi sepi aja gitu. Lihat teman, oh teman-teman lagi sekolah. Ya kayak pengen banget gitu sekolah. Masa-masa tersusahnya Wahyu itu pada saat apa yang sehingga Wahyu itu saat ini itu jadikan motivasi, oke, aku tidak boleh ada di fase itu lagi. Aku akan berusaha untuk menjadikan pengalaman dulu yang benar-benar sakit sampai yang benar-benar titik terendah yang buat Wahyu bangkit itu apa yang Wahyu ingat sampai saat ini? Ya pastinya Wahyu selalu berusaha, jangan menyerah. Memang cobaan itu berat guys, tapi nggak mungkin Allah ngasih cobaan di bawah apa kak kemampuan kita gitu nah. Yes, yes. Tuhan akan selalu memberikan kita cobaan karena Tuhan tuh tahu umatnya bisa melewati semua cobaan itu Wahyu ya. Nah, Nah, kalau Wahyu lihat teman-teman TikTokers atau YouTubers itu banyak, apa sih yang membedakan Wahyu dengan mereka-mereka itu? Apa sih uniknya Wahyu sehingga orang-orang tuh ingat dengan konten-kontennya Wahyu? ulang kak, ulang. Apa nih yang membedakan Wahyu dengan teman-teman yang lainnya? Karena kan pasti yang main TikTok ini banyak banget yang sudah memiliki banyak konten. Apa nih yang membedakan Wahyu? Apakah dari sisi kontennya atau bagaimana editannya atau lain sebagainya yang mungkin menjadi ciri khasnya Wahyu? Kalau dari segi konten itu kak, dalam segi ciri khas juga, misalnya gimana ya, pokoknya masing-masing itu pasti setiap kepribadian orang itu pasti kayak setiap diri orang pasti mempunyai kayak daya tarik tersendiri. Kalau Wahyu kan yang pasti ini langsung pipi.